Halo guys, kembali lagi di Ayo Bicara. Bicaralah sebelum bicara itu dilarang. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Saya jihadis tapi saya juga strukturalis ya. Makhluk langka nih, tinggal dijagain sama dikader, harus mengkader memang. Nah, buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyamaan frekuensi informasi, edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk Hizbut Islam Al-Muslimin melalui multimedia, multimetode dan multistrategi. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Pulihkan Hizbut Tahrir. Pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Kemarin ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian, ada apa di sini? Iyalah, bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah, kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin. Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo gak belain Islam, gue gak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya gak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangan menurut saya boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya. Persoalannya ibu-ibu, bapak-bapak suka berdoa nggak agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus. Ayo bantu PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk membaca berita, dan berita kali ini tentang pernyataan dari seorang politisi yaitu Zulfan Lindan yang mengatakan bahwa FPI dan HTI akan membuat Anies Baswedan dalam posisi yang sulit jika Anies jadi presiden. Dan tentu saja kita akan bertanya-tanya ya, kenapa kemudian FPI dan HTI akan membuat posisi Anies Baswedan itu akan menjadi sulit manakala dia terpilih sebagai presiden. Sementara yang kita tahu bahwa kedua kelompok ormas terlarang tersebut adalah pendukung Anies Baswedan ya selama ini. Nah, untuk itu saya langsung saja bacakan beritanya agar tidak penasaran, dan saya baca dari media Detik News dengan judul Zulfan Lindan, FPI dan HTI jadi si malakama jika Anies jadi presiden. Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan mengatakan FPI dan HTI akan menjadi buah si malakama untuk Anies Baswedan jika terpilih menjadi presiden. Dia memprediksi akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies Baswedan untuk memulihkan kedua organisasi tersebut. Jadi begini, buat Anies kalau dia jadi presiden, FPI dan HTI ini si malakama, kata Zulfan Lindan dalam diskusi adu perspektif Detikcom Rabu 1 Februari 2023 yang lalu. Zulfan kemudian menjelaskan maksud FPI dan HTI jadi si malakama untuk Anies. Dia menyinggung peran FPI dan HTI dalam memenangkan Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017. Bagaimanapun yang kita tahu bahwa ketika Anies menjadi gubernur, dukungan FPI dan HTI itu ada dan besar untuk mobilisasi kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Ahok. Kalau partai-partai kan sembunyi-sembunyi nih, iya kan? Main di TPS-TPS aja kalau mereka ini jelas. Kemudian dengan ada peristiwa-peristiwa tertentu, akhirnya ini dilarang. Kan gitu ucapnya. Zulfan mengatakan seandainya Anies Baswedan terpilih jadi presiden di 2024, maka kedua organisasi ini akan menuntut untuk direhabilitasi dan dipulihkan namanya. Dia menyebut mereka akan menuntut sebagai imbalan setelah memenangkan Anies Baswedan. Kemudian sekarang gini, kalau seandainya Anies jadi presiden, posisi mereka itu misalnya tidak direhabilitasi, ini kan berandai-andai Gus ya. Kemudian mereka bikin demo besar-besaran
presidennya Anies Baswedan. Bagaimana Anies menghadapi demo besar-besaran yang akan bergelombang besar, kemudian bisa jatuhkan dia sebagai presiden karena ketidakpercayaan dari kelompok Islam ini terhadap Anies. Jelasnya, gimana sikap Anies sebagai orang yang moderat, intelektual, filosofis, kan gitu. Diharapkan tidak terjadi hal-hal seperti yang terjadi demonstrasi-demonstrasi sebelumnya. Inilah yang saya katakan bagi Anies, FPI dan HTI ini bagi Anies si malakama. Lanjutnya, Zulfan Lindan tidak membantah jika secara hukum kedua organisasi ini akan tetap terlarang. Namun demikian, menurutnya kedua organisasi ini nantinya tetap akan menuntut Anies. Sementara kata Gus Coy, ketua DPP Nasdem tadi, bahwa ini ada hukum seperti ini. Oke, tapi kan namanya orang menuntut hak, menuntut minta ini supaya dicabut, direhabilitasi semuanya. Kamu kan presiden, kita dukung Anda. Masa Anda nggak bisa kasih sesuatu kepada saya? Demolah mereka. Terus bagaimana? Ini yang saya katakan tuturnya. Ternyata guys, yang dimaksud oleh Zulfan Lindan itu, kenapa kemudian HTI dan FPI ini akan menjadi si malakama atau akan membuat posisi Anies Baswedan itu dalam posisi yang sulit, karena nanti kedua ormas tersebut ketika Anies jadi presiden tidak menutup kemungkinan mereka akan menuntut agar kedua ormas tersebut dipulihkan lagi. Sementara selama ini yang kita tahu bahwa dalam setiap orasi kampanye Anies Baswedan, dia selalu memberikan kesan kepada kita bahwa dia adalah sosok yang moderat atau berada di tengah yang kemudian tidak memihak kepada kelompok atau ormas-ormas terlarang tersebut. Ya, walaupun itu hanya sekedar kesan, karena kalau kita berbicara tentang realita atau faktanya, Anies mau bagaimanapun tetap di dalam kelompok orang-orang itu ya. Tapi yang jelas bahwa selama ini Anies selalu berupaya untuk menghilangkan kesan bahwa dia itu memiliki kedekatan yang spesial dengan kelompok-kelompok yang ekstremis dan intoleran tersebut. Sehingga yang keluar ke publik hari ini adalah sosok Anies yang moderat. Dan jika seandainya Anies Baswedan terpilih jadi presiden, lalu kemudian dia tidak memenuhi permintaan dari HTI dan FPI yang meminta agar kemudian kedua ormas terlarang tersebut untuk dipulihkan kembali, maka menurut saya dari sinilah masalah terbesar bangsa ini akan dimulai. Karena menurut saya FPI dan HTI, manakala permintaan mereka itu tidak dipenuhi oleh Anies nantinya, jika Anies menjadi presiden, maka mereka tidak akan tinggal diam begitu saja. Saya rasa mereka nanti akan memobilisasi massa secara besar-besaran untuk melakukan demo di mana-mana demi memperjuangkan keinginan mereka untuk kemudian ormas-ormas terlarang ini dipulihkan lagi. Itulah kira-kira guys yang akan terjadi manakala Anies Baswedan ketika dia jadi presiden dan dia tidak memenuhi permintaan FPI dan HTI ini. Karena mau tidak mau, FPI dan HTI ini bisa dibilang mereka ini adalah ormas atau kelompok yang memiliki jasa besar terhadap Anies Baswedan, khususnya pada Pilgub DKI Jakarta pada waktu itu. Mereka punya peranan penting dalam pemenangan Anies Baswedan, dan itu nyata. Jadi itulah guys yang dimaksud oleh Zulfan Lindan, kenapa kemudian HTI dan FPI akan jadi si malakama manakala Anies Baswedan terpilih sebagai presiden. Dan mudah-mudahan berita ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua, sehingga kita bisa memiliki gambaran atas calon presiden yang akan kita pilih nantinya di 2024.